Bisa jadi ya gini aja. Sebelum kita masuk ke sebuah topik atau membahas sesuatu yang lebih lebih besar lah ya. Mungkin bisa starting pada hal yang sangat kecil. Misalnya kita ngomong nih hutan, air, energi, lingkungan. Kita starting misalnya dari energi. Start dari tadi ke sini pada naik apa sih? Menarik. Oke. Siapa yang mau jawab duluan? Ayo naik mobil. Naik mobil dengan bahan bakar premium. Bahan bakar premium. Berapa liter? Yang mana mobil kami itu boros ya? Di bawah tuh maksudnya semakin besar ya, semakin kecil dan semakin keluarin bensinnya banyak. 19 apa 18 ya? 18 Peugeot 306. Tapi semuanya itu tidak akan pernah bisa fungsi tanpa nafas ya. Benar. Ini bahan bakar itu nafas ini. Nanti oke, Mike. Nah, lu sendiri tadi pakai apa? Di sini. Nafas. Kalau nggak nafas juga nggak apa-apa. Nggak nafas pun nggak mungkin bawa mobil kan? Iya. Coba Bang Dede tadi naik apa? Naik mobil. Oke. Bertiga. Iya. Itu salah satu efisiensi ya. Itu pentingnya ya gitu. Semuanya pada mau kesini, saya bilang kita kumpul. Tapi kan sebetulnya kan topik yang juga menjadi sebuah kepedulian yang selama mungkin beberapa tahun terakhir adalah mengenai ketersediaan energi. Dalam hal ini Tak terbarukan. minyak ya, yang di sini yang tak tergantikan juga atau kesulitan dan aku rasa mungkin bisa kita concern dari situ ya, maksudnya pada betapa kita sangat memerlukan kendaraan di sini ya, untuk mobilitas masing-masing. Betul. Nah, menurut Bob sendiri gimana mengenai kendaraan itu, Bob? Iya, penting nggak penting. Kayak kemarin kita ada kesempatan main di Kalimantan itu, tanya-tanya teman-teman di sana apa pengaruhnya sih kenaikan BBM, ternyata mereka oke aja. Ya berenang ya, naik getek. Artinya, tapi berarti memang dibutuhkan ya, seberapapun nilainya, ya tetap krusial. Dan tidak berpengaruh buat. Walaupun mahal, lebih mahal di sana ya. Lebih mahal di sana. Iya. Jadi di sana itu kalau di mana tuh? Di Kalimantan. Iya, di sana itu mau dia berapa aja, yang penting ada. Nah, masalahnya ketersediaan di Kalimantan itu nggak cukup. Itu buat apapun ya, buat mobil, buat apa aja, segala gitu ya. Buat apa aja, itu nggak cukup. Berarti lo jual gue beli ya, pokoknya ada orang jual. Kebutuhan yang paling cukup di sana itu bukan untuk kebutuhan publik, begitu bahasanya. Tapi kebutuhan di sana itu untuk kebutuhan industri yang paling besar. Nah, itu problemnya. Jadi kenapa orang pada ngantri solar? Di Kalimantan tuh paling sering ngantri solar. Karena solar subsidi itu sedikit di Kalimantan. Banyaknya ke solar industri. Tapi harganya lebih mahal ya? Iya, memang harga lebih mahal. Tapi kan pasokan itu penting. Jadi mereka ini kan sebenarnya bukan soal harganya. Berapa aja mereka beli, benar kata aku. Iya. Tapi ada nggak barangnya? Oke. Di sana itu kan lucu Bang tulisannya. Kalau bensin tuh bensin. Bensin. Sedia oli itu uli dia gitu. Wah, uli ikutnya lebaran. Itu bisa mampir dong. Tapi kan ya sebenarnya kan kita itu khususnya untuk minyak ya, itu kan kita sebenarnya dibiarkan untuk addicted kayak tadi itu. Itu jadi nggak ada nih upaya untuk kita beralih ke bahan bakar lain yang lebih ramah lingkungan, lebih terbarukan, lebih sumbernya lebih banyak. Kita tuh addict gitu, dipaksa. Padahal untuk jenis-jenis tertentu aja ya. Minyak. Padahal kita itu sekarang itu bukan lagi negara pengekspor minyak. Kalau dulu kita OPEC tuh ya. Iya, kita masuk di OPEC. Itu sekarang kita udah net importer minyak. Kita tuh nggak punya refinery bensin di Indonesia sendiri. Sumber daya kita sangat sedikit. Jadi dengan kondisi kayak gitu, itu kita tetap tergantung gitu. Nah, sekarang ini yang kita lagi dorong adalah gimana harusnya beralih ke sumber-sumber energi lain yang lebih terbarukan, yang kita tidak tergantung begitu dari. Dan ketersediaan juga banyak melimpah. Sebenarnya ada loh. Jadi karena aku kan punya komunitas dan itu timku sendiri. Kami sudah punya
sekarang tempat show-nya itu di daerah Grogol Petamburan, nanti boleh datang. Oke. Jadi kita itu bikin dapur umum yang bahan bakarnya itu dari sampah-sampah yang kita alat sepsor. Jadi sampah itu kita masukkan di tong sampai nanti itu kita jadi biogas. Dan itu untuk masak apinya biru sekali dan tidak bau. Itu salah satu. Ya, kita sudah bikin, hanya saja memang ya kita butuh itu kembali lagi ke edukasi ke orang-orang, terus gimana caranya supaya itu mudah. Nah itu kan kita butuh pemerintah lebih support lagi. Kita butuh semacam kayak ayah angkat atau apa yang dia mau. Kita bikin yang lebih bagus, mendorong ya, sebenarnya kalau dibilang orang kita nggak care itu banyak sekali loh. Saya punya banyak teman yang mereka betul-betul sampai jadi, sampai bikin, sampai terus akhirnya kita masak bareng pakai itu dan bisa gitu loh. So kendalanya sebenarnya apa sih kalau energi kayak tadi satu teknologinya itu pengembangannya itu lambat, jadi dia jadi mahal akibatnya. Bener nggak sih mahal? Coba. Nah, kalau untuk yang itu ya mungkin itu bisa ya, tapi kan kemudian kalau untuk membuat suatu perubahan yang gede kan itu tadi harus ada kebijakannya pemerintah. Persis. Kalau cuma individu-individu individu ya sporadis ya, sangat kecil biasanya. Itu skala kecil, rumah tangga bisa. Itu kan ini nggak, sampah itu nggak rumah tangga, sampah itu sampai RT. Tapi ngomong-ngomong tapi sampahnya tuh sampah apa? Biogas. Kalau api nggak bau, menurut saya bagus. Yang penting api itu panas. Oh iya benar. Bahan juga ya. Sebenarnya enggak juga, kalau gas itu tetap harus. Nah, kalau orang seperti LPG dan sebagainya, sebenarnya kan gas sendiri itu kan nggak ada baunya. Mereka kasih edit ya. Tambahan bau-bauan supaya tujuannya kalau bocor atau Oh, apa kecium. kecium. Nah, yang seperti Itu benar-benar odorless. Iya, Odorless itu kalau kayak gitu. odorless. Hanya saja memang kita sulut apinya itu tidak se ekstrim kalau yang gas itu kan busuk gitu kan. Kalau ini agak lama, tapi ya nyala, tapi lumayan api biru gitu loh. Dan itu sudah diterapkan. Ada satu komunitas juga di Bandung. Jadi itu satu kampung di daerah Cibiru. Jadi itu mereka bikin sumur pembuangan sampah segede apa Jadi gitu. dikumpulkan. Satu RT itu semua komit itu buang sampahnya ke situ kalau yang organik. Mereka sampai betul-betul milah dan mereka care karena apa? Mereka ngerasain. Tapi kan kalau mau jatuhin pipa, bikin pipa ke rumah-rumah kan mahal. Nah, itu kampung sederhana sekali. Akhirnya mereka bikin semacam dapur umum. Masaknya barengan di situ gitu. Apa pada masak bareng di situ. Itu bisa datang di Cibiru. Ada juga yang apa sebenarnya yang kita punya itu potensial banget orang. Kita kan manusia 240 juta ya. Itu tiap hari buang ke WC kan. Nah, itu sumber energi. Betul, gas metananya. Jadi sebenarnya lu bisa, you're the man gitu. Iya. Jadi Ya, intinya harusnya ya, kita bisa mau mulai dari ngomong diri energi sendiri, itu kan? dimulai dari diri sendiri dulu. Iya. Kita mau ngomong kayak apapun, kalau kita belum ngelakuin, orang lain alah lu ngomong doang ya. Iya. Tapi kalau kita orang kan jadi iyalah, gue juga. Jadi seperti domino efek, pak. Iya. Jadi intinya solusinya buat ini semua adalah diri kita sendiri dulu. Ya, Baru betul. kita kembali ngomong lagi ke kanan, kiri, depan, belakang. Iya. Sama pemerintah tetap. tekan ke situ. Pajak terus jalan terus. Pajak jalan